Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabe selamat lingun alatai salam sujud karendem malempang. Nah kawan Paris Mandiai dan sahabat saya dimanapun kalian berada yang menyukai banget dengan YouTube-nya Dewi Rantian Intang. Nah kawan Paris Mandiai juga, ini saya ada pesan juga ya buat semua keluarga utus Dayak, semua buat masyarakat Dayak juga. Tuh, kita kawan pahariku uras, ita utus ita Dayak, ita selalu menjaga melestarikan adat ita sampai keturunan ita, sampai ke anak esu ita, sampai ke kue pun ita tetap menjaga keharmonisan adat suku ita Dayak. Nah saat ini sekarang saya mau ada sedikit ada beberapa yang saya ingin menerawang masalah Rahmawati KKI Putri Cantika. Wow, cantik banget nih namanya ya, luar biasa. Dan juga dia lahir di tanggal 23 Maret tahun 1995. Ini unsurnya unsur kayu. Tapi saya cuma mau ngasih tahu sih buat sahabat saya. Sebenarnya ini namanya dia Keke, yang terkenalnya itu dengan nama Keke. Saya jujur, saya lihat kamu Keke di tahun ini tuh kurang begitu bagus. Hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena dia di unsur kayu, sedangkan tahun ini tahun logam. Kenapa? Terlalu banyak masalah yang harus dia selesaikan di tahun ini. Kenapa? Banyak orang hanya memanfaatkan dia. Itu yang saya lihat. Karena terus hati-hati banget. Bener, dia menguntungkan. Bener, itu sangat luar biasa buat dia. Tapi dia harus hati-hati banget karena akan banyak cobaan yang luar biasa yang saya lihat di tahun ini. Karena dia di unsur kayu. Ini juga saya lihat akan ada cobaan yang luar biasa buat dia. Harus sabar. Kalau bagi saya sih Keke termasuk orang yang sangat jenius ya. Sedikit ada lumayan punya suatu kepintaran. Dan dia juga bisa mengatur mimik muka yang saya lihat seperti itu. Orang mengatakan kalau Keke itu orangnya lugu, bagi saya sih tidak. Kenapa? Karena ini ada satu tim di belakang dia yang membuat dia harus jadi lugu. Tapi ini yang harus dijual. Bagi saya ini bukan suatu kepalsuan, tapi ini yang harus dijual sama tim mereka supaya menghasilkan pundi-pundi. Karena ada sosok orang di belakang KKI ini yang luar biasa yang saya lihat. Ada tim, ada beberapa yang orang di belakang dia yang punya skill sendiri-sendiri untuk mengatur KKI untuk menjadi sesuatu keluguan dia. Dia harus kelihatan banget supaya dia lebih lugu, itu yang saya lihat seperti itu. KKI ini lagi terpukul. Itu betul. Kenapa? Tidak ada orang yang tidak takut dengan adanya masalah. Ini yang saya lihat. Keke ini lagi down, lagi lumayan sedikit tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Dia berpikir dia bikin ini lagu, keluarkan ini lagu, dia merasa ini oke-oke aja, tapi dia tidak mengerti kalau di belakang ini akan ada embel-embel suatu masalah. Nah, karena itu saya mengatakan dia dilahir 95. Makanya tadi saya mengatakan bahwa akan ada sesuatu permasalahan yang luar biasa buat dia di tahun ini. Karena tahun ini tahun logam. Jadi Keke harus hati-hati, jangan menelan mentah-mentah ide-ide dari tim kreatif dia. Jadi Keke harus sedikit teliti. Kenapa? Karena di tahun ini tahun bahaya buat Keke. Tahun depan juga sama, kan tahun depan juga logam lagi. Jadi Keke harus hati-hati banget. Jangan melihat uangnya. Harus menelaah apa yang mau dikerjakan ya. Ini betul apa enggak? Akan ada masalah atau enggak? Kenapa? Karena di tahun ini tahun yang sangat luar biasa buat Keke. Memang tahun ini tahun bisa mengatakan mendapatkan pundi-pundi uang yang luar biasa. Tahun ini, tahun besok juga oke. Tapi pundi-pundi uang itu akan habis termakan karena ada satu masalah. Jadi lebih bagus Keke pelan-pelan meniti, melihat, harus detil. Ini yang saya kasih tahu buat Keke. Karena sesuai penerawangan saya, bagi saya Keke termasuk orang yang pintar. Keke bukan seperti yang orang masyarakat memikirkan gitu. Keke tidak seperti yang di masyarakat mengatakan bahwa dia mungkin ada sesuatu ya. Bagi saya tidak. Keke orang pintar kok. Ini mereka bukan settingan. Ini bagi orang yang teraniaya. Mereka pertama sih ini satu tim. Tapi ini pertama mau disetting. Yang saya lihat ini mau diatur sebagaimana mungkin supaya menjadi sukses. Ternyata di belakang layar berbalik arah permainan. Ini yang saya lihat. Jadi maaf nih. Ini semua kan ada akhirnya berbalik ke belakang dan akhirnya mereka
menjadi terluka. Bukan karena masalah, mungkin ada sedikit yang kurang pas. Mungkin mereka pertama kali mereka membuat ini, mereka tidak ada kontrak, atau mereka hanya mulut ke mulut, hanya berbicara karena saling kenal, saling dekat, seperti itu yang saya lihat. Nah, itu saya tidak bisa menyalahkan dari KKI. Ini kesalahan dari tim juga. Kenapa mereka tidak memakai surat betul-betul? Oh, kalau saya lihat ini nanti akan bergulir. Kenapa? Karena sedikit banyak kasus ini penceplakan lagu. Itu yang akan bergulir lagi, kasus akan berlanjut. Tapi kalau yang lain sih udah nggak. Karena permasalahan itu mungkin kalau dari tim mereka mungkin akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau yang satu ini mungkin mereka akan sedikit tidak menerima karena lagu mereka dibuat ulang, tapi dengan mengatakan bahwa ini ciptaan dari Keke. Untuk karir ke depan, bagi saya karir ke depan kurang mulai begitu bagus. Ini akan meredup karir KKI. Kenapa? Karena KKI tidak jujur gitu. Itu yang membuat penggemar-penggemar dia merasa mulai kecewa, kok KKI tidak seperti yang sebenarnya. Ternyata kok ada permainan di belakang ini. Ternyata KKI melukai hati-hati dari penggemar dia. Jadi ini saya lihat akan mulai turun dia punya karir seperti itu. Karena tahunnya juga tidak hoki buat KKI. Ini saya mau pesan buat siapapun, buat sahabat-sahabat saya yang pembuat YouTube juga, dan juga buat saya juga pesan gitu. Kenapa? Kita harus teliti, kita harus melihat. Kita membuat suatu konten harus teliti betul-betul. Kenapa? Kita jangan pernah melukai dan menyakiti hati orang lain. Satu. Kedua lagi, kita harus teliti. Kalau benar itu salah, kita katakan salah. Kalau memang kita mengambil lagu dari punya orang, kita ngomongkan seapa adanya. Kenapa? Bila mana kita terbuka, semua akan baik-baik saja. Kalau kita mengatakan maaf di awal, orang juga akan memaafkan kita. Tidak akan mungkin akan ada masalah bila mana kita jujur. Ini saja pesan saya buat sahabat saya dimanapun kalian berada, buat Pak Hari Samandiai. Hanya saya pengen mengatakan satu, ingat, kita harus jujur dengan apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.